Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, jaga pola tidur, dan tetap makan teratur. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan demi kepentingan kita bersama agar pandemi ini dapat segera berlalu. Sebelumnya puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penugasan mata kuliah akhlak ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu saya haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Jadi teman-teman, penugasan ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Safika Maranti. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih yang pertama kepada Ibu Safika Maranti selaku dosen mata kuliah akhlak. Yang kedua, kepada semua teman-teman dari program studi fisika yang telah mendukung saya dan membantu saya dalam pembelajaran akhlak selama 1 semester ini. Semoga video ini atau penugasan ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan dapat memenuhi rasa ingin tahu teman-teman mengenai topik atau tema yang saya angkat dalam video ini. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Pratama Putra, boleh teman-teman panggil Dita ataupun Putra. Saya di sini dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa dari Prodi Fisika angkatan tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20.14003. Nah, teman-teman, jadi untuk di video ini kita mengambil topik atau pokok bahasan yaitu takwa. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan istilah takwa ini. Pasti saya yakin teman-teman sudah sering dengar apa itu kata-kata takwa, entah itu di kehidupan sehari-hari atau di pembelajaran teman-teman baik di kuliah ataupun di sekolahan. Pasti teman-teman sudah cukup familiar dengan kata-kata takwa. Jadi di video ini kita akan membahas tentang takwa. Di sini akan kita jelaskan apa itu hakikat takwa, dalil tentang takwa, selanjutnya bagaimana cara kita bertakwa dan buah dari ketakwaan itu atau manfaat yang kita peroleh dari sikap takwa. Nah teman-teman, jadi pertama kita akan membahas mengenai definisi takwa atau pengertian takwa itu apa sih? Atau mudahnya takwa adalah takwa merupakan seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui definisi dari takwa yaitu artinya memelihara diri dari apa? Memelihara diri dari siksaan Allah. Di sini pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat terpelihara dari siksaan Allah? Nah, kita agar bisa terpelihara dari siksaan Allah dapat dilakukan dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan menurut Muhabaroh, takwa sendiri memiliki arti pemeliharaan diri. Di sini artinya masih sama, memelihara diri dari siksaan Allah. Nah, Allah itu tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menjalankan hal-hal yang membawa dirinya ke kemudorotan atau ke keburukan. Allah selalu memerintahkan umatnya untuk ke hal-hal kebaikan yang membawa pahala, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah teman-teman, bertakwa di dunia itu dapat diilustrasikan seperti seorang manusia yang sedang berjalan di tengah-tengah hutan rimba atau hutan belantara. Kenapa diilustrasikan seperti itu? Sebab ketika kita berjalan di hutan belantara, kita itu harus hati-hati. Hati-hati dari apa? Bisa saja kita harus hati-hati dengan adanya lubang yang sewaktu-waktu dapat memerosokkan kita ke dalamnya. Berhati-hati dari duri yang sewaktu-waktu dapat menusuk kita dari sisi manapun. Dan juga harus berhati-hati
dari terkaman binatang buas yang dapat sewaktu-waktu menerkam kita. Nah, jadi bisa diibaratkan seperti itu. Bertakwa di dunia itu seperti halnya kita sedang berjalan di tengah hutan rimba yang harus berhati-hati dengan segala hal yang akan kita hadapi untuk kedepannya demi kebaikan kita. Gitu teman-teman. Nah, di Islam sendiri, takwa merupakan implementasi dari 3 dimensi. Yang pertama itu Islam, kedua ihsan, dan ketiga adalah iman. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, takwa juga dapat diartikan berdasarkan huruf-huruf pembentuknya. Yang pertama itu huruf ta atau to, bisa diartikan sebagai tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dapat pula diartikan sebagai tawadu atau rendah hati. Lalu huruf kedua yaitu qaf atau ko dapat diartikan sebagai qanaah, yang artinya sederhana atau merasa cukup. Lalu huruf wawu atau wa bisa diartikan sebagai wara atau artinya menahan diri dari kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah huruf ya atau ya, dapat diartikan sebagai yakin, di mana yakin tersendiri memiliki makna yakin dengan sepenuh hati atau percaya dengan sepenuh hati kepada semua keputusan Allah. Nah teman-teman, untuk selanjutnya mengenai ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa itu ada beberapa, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hati nuraninya, yang ketiga hubungan manusia dengan manusia, dan yang keempat hubungan manusia dengan lingkungan hidup atau lingkungan sekitarnya. Nah, untuk hubungan manusia dengan Allah itu dapat dilihat atau dapat kita terapkan dengan cara menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hati nuraninya dapat dilihat dari adanya sikap-sikap akhlakul karimah atau sikap baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dengan cara kita pemaaf, kita sabar, kita tawakal. Seperti itu sudah menunjukkan takwa dimensi hubungan manusia dengan hati nuraninya atau dengan dirinya sendiri. Sedangkan untuk hubungan manusia dengan manusia, takwa di sini dapat dilihatkan dengan cara kita saling tolong menolong sesama muslim, membantu tetangga kita yang kesulitan, atau bersedekah atau berzakat untuk sesama. Itu juga sudah menunjukkan hubungan dari manusia dengan manusia. Dan yang terakhir, untuk hubungan manusia dengan lingkungannya atau dengan alam sekitarnya itu dapat kita perlihatkan dengan bagaimana? Dapat diperlihatkan dengan cara kita merawat lingkungan sekitar kita, entah kita merawat tanaman atau kita menemukan kucing di jalan, lalu bukan kita pungut, kita ambil, kita rawat dengan baik hingga kucing itu sehat kembali, kita sayang. Itu sudah menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, walaupun itu hanya contoh secara mudah. Banyak sekali contoh-contohnya yang ada di kehidupan kita. Itu tadi kita sudah membahas mengenai definisi takwa atau hakikat takwa, di mana kita mempelajari pengertian takwa, dimensi takwa di Islam itu apa saja, lalu bentuk-bentuk takwa dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Yang saya jelaskan tadi ada 4. Masih ingat kan teman-teman? Yang pertama itu ada hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri atau dengan hati nuraninya. Yang selanjutnya hubungan manusia dengan manusia, dan yang terakhir hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai dalil-dalil yang ada di Al-Quran yang membahas mengenai takwa, mulai dari dalil dan dilanjutkan dengan ciri-ciri orang bertakwa menurut Al-Quran. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah teman-teman, di sini dalil mengenai takwa itu ada beberapa di Al-Quran. Untuk di video ini kita mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Hudzal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunnas sholata mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya tidak ada keraguan baginya Al-Quran, di mana Al-Quran ini diberikan untuk orang-orang beriman. Di mana orang-orang beriman itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka yang menjalankan sholat, mereka yang beriman kepada
Al-Quran dan kitab-kitab setelahnya, dan juga mereka yang menyedekahkan atau menafkahkan rezekinya di jalan Allah, dan juga kepada mereka yang beriman kepada hari akhir. Jadi di sini dapat dijelaskan atau dapat kita ketahui beberapa ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan surat Al-Baqarah yang baru saja kita bacakan. Yang pertama, cirinya yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, mereka yang menjalankan sholat. Yang ketiga, mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, mereka yang beriman kepada hari akhir. Dan kelima, mereka yang menyedekahkan rezekinya. Nah, di sini kembali lagi ke definisi atau pada bagian definisi takwa tadi kita sebutkan bahwa takwa di Islam itu merupakan perpaduan dari 3 dimensi: iman, ihsan, dan Islam. Islam di sini dinyatakan dengan menjalankan sholat, sedangkan iman dinyatakan dengan beriman kepada yang gaib, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga beriman kepada hari akhir. Sedangkan ihsan di sini ditunjukkan dengan cara menyedekahkan atau menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Sedangkan menurut surat Ali Imran ayat 134 ada beberapa ciri-ciri orang bertakwa juga di sana. Dijelaskan bahwasannya ciri-ciri orang bertakwa menurut surat Ali Imran ayat 134 yaitu yang pertama yaitu orang itu dermawan, yang kedua selalu menyedekahkan rezekinya di jalan Allah atau menafkahkan rezekinya di jalan Allah baik ketika dia senang ataupun susah. Yang ketiga, orang itu pemaaf, dan yang keempat, orang itu selalu beristighfar. Itu merupakan beberapa ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan surat Ali Imran ayat 134 dan juga surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai dalil-dalil tentang takwa dan juga apa saja ciri-ciri orang takwa berdasarkan Al-Quran, di mana kita menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan surat Al-Imran dan juga surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan. Untuk di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita agar bisa bertakwa di dunia dan bagaimana atau tips-tips apa saja sih untuk meningkatkan ketakwaan di dunia ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Bagaimana sih cara kita agar maksimal dalam bertakwa? Supaya teman-teman dan kita semua dapat bertakwa secara maksimal, dapat dilakukan dengan cara islamisasi di segala aspek kehidupan teman-teman. Perlu kita ingat, seorang muslim tidak akan meninggal atau mati dalam keadaan muslim kecuali dia mengislamisasikan segala kehidupannya dari dia lahir hingga dia di akhir hayatnya. Ada beberapa tips yang dapat teman-teman atau ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan agar ketakwaan teman-teman itu meningkat. Yang pertama, sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah dan hina. Yang kedua, selalu mengingat akan kebaikan serta kemurahan hati Allah kepada kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita harus selalu mengingat akan adanya hari akhir, kematian, dan hari pembalasan. Seperti itu teman-teman. Kita sudah membahas banyak hal bukan? Masih ingat kan teman-teman, di sesi pertama tadi kita membahas mengenai hakikat takwa. Sesi kedua membahas mengenai dalil takwa. Dan sesi ketiga atau yang baru saja kita lewati, kita membahas mengenai bagaimana cara kita bertakwa di dunia. Nah, untuk di sesi selanjutnya atau setelah ini, kita akan memaparkan kepada teman-teman tentang manfaat atau apa yang kita peroleh dari bertakwa, dan juga kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara-cara kita bertakwa di dunia ini, bagaimana penerapan takwa di dunia atau penerapan takwa di kehidupan sehari-hari. Oke, cekidot. Kita lanjut ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menjalankan takwa atau beberapa contoh sikap takwa yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada banyak. Mungkin ini teman-teman bisa membaca beberapa poin yang kita sebutkan di dalam slide atau di dalam PowerPoint yang ada. Untuk lebih lanjutnya itu sebenarnya ada banyak, tidak hanya seperti 5 hal yang kita sebutkan ini. Contoh dari bertakwa di kehidupan sehari-hari itu, contoh mudahnya,
atau kalimat mudahnya itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah contoh mudah atau contoh sederhana dari sifat takwa. Di luar itu, takwa juga dapat ditunjukkan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengingatkan, bersilaturahmi itu juga sudah bagian dari takwa. Selalu berdoa, berpuasa, atau tidak membenci. Maksudnya di sini tidak saling membenci sesama teman atau sesama muslim. Sesama muslim satu sama lain saling membantu apabila ada kesusahan, membayar zakat. Begitu banyak bukan teman-teman contoh dari takwa di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dan sudah paham bagaimana saja sikap-sikap takwa yang ada di kehidupan kita sehari-hari tanpa harus kita jelaskan lebih lanjut. Buah dari takwa atau manfaat yang kita peroleh dari sikap bertakwa ini. Kan kita juga tahu teman-teman, segala hal apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti tetap ada timbal balik atau imbasnya kepada diri kita sendiri. Di sini buah dari takwa atau imbas yang kita peroleh dari sikap bertakwa itu ada 6. Yang pertama, memperoleh sifat furqan. Sebelumnya teman-teman tahu kan sifat furqan itu apa? Jadi sikap furqan itu sikap di mana kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, mendapat berkah dari langit dan bumi. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa apabila orang-orang di negeri-negeri ini bertakwa, niscaya Allah akan memberikan berkah yang berlimpah, entah itu dari langit maupun dari bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperoleh rezeki tak terduga. Dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu dapat memberikan rezeki yang tidak terduga dari berbagai arah untuk setiap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, yang selanjutnya yaitu diberi kemudahan dalam menyelesaikan urusannya. Allah itu akan membantu setiap orang yang bertakwa, entah itu bagaimanapun caranya, pokoknya Allah itu akan membantu orang-orang yang bertakwa untuk keluar dari masalah yang mengikatnya sehingga kita mempunyai jalan keluar. Dan untuk yang selanjutnya yaitu diberi kemudahan dalam segala urusan. Seperti halnya Allah itu selalu memberi kemudahan kepada umatnya, kepada umat-umat yang bertakwa yang selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Dan yang terakhir yaitu diberi kemudahan atau diberi pahala yang berlimpah untuk kita sendiri. Jadi di sini dapat kita ketahui ya teman-teman, buah dari takwa yang dapat kita peroleh itu ada 5 buah kita peroleh di dunia dan sisanya yang satu ini kita peroleh ketika di akhirat, dimana nanti kita akan diberi kemudahan ketika di akhirat, diberi memperoleh pahala, diberi kemudahan menuju surga, seperti itu teman-teman. Jadi itu beberapa buah takwa yang perlu teman-teman ketahui sehingga notabene-nya teman-teman tidak akan menyesal. Jadi untuk kedepannya tidak akan muncul pertanyaan, untuk apa saya bertakwa? Mengapa saya bertakwa jika tidak ada gunanya? Dengan seperti itu teman-teman, ternyata bertakwa itu ada gunanya dan ada manfaatnya. Nah oke teman-teman, tidak terasa ternyata sudah cukup lama Dita menemani teman-teman semua dalam menjelaskan mengenai takwa. Mulai dari definisi takwa, lalu dalil-dalil tentang takwa, lalu tentang bagaimana cara kita bertakwa, dan yang terakhir mengenai buah tentang takwa atau manfaat yang kita peroleh dari takwa. Berikut merupakan beberapa referensi yang Dita ambil dalam penjelasan materi di video ini. Mungkin dapat teman-teman baca sendiri ya di samping Dita ini. Itu merupakan beberapa referensi yang Dita ambil di mana sumber-sumbernya cukup terpercaya, terutama sumber yang terpercaya itu yaitu tentang buku kuliah akhlak, di mana buku ini juga dapat teman-teman beli di Shopee, dan di mana buku ini merupakan buku yang difasilitasi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah akhlak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjumpaan Dita dengan teman-teman semua. Semoga apa yang Dita jelaskan dapat diterima oleh teman-teman dan teman-teman paham mengenai apa itu takwa. Di sini Dita juga mohon maaf apabila selama penyampaian ada kesalahan maupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Karena sebenarnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Dita, sampai jumpa di lain waktu atau di video lainnya ya teman-teman.
Untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, makan yang teratur, jaga pola tidur, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan agar pandemi ini dapat segera berlalu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada segala pihak, terutama kepada Ibu Safika Maranti selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak, dan terima kasih kepada orang tua serta teman-teman dari Fisika 20 yang selalu mensupport kita dalam segala hal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang sudah membantu. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dapat dipertemukan di lain video ataupun di lain kesempatan kembali dengan Dita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.